Halo peserta didik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran tentang matematika. Untuk kali ini kita coba bahas mengenai matematika kelas 7 dengan topik himpunan. Definisi dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas. Beberapa contoh definisi yang tidak jelas. Yang pertama, cantik. Cantik ini definisinya tidak jelas karena ini relatif. Ada si A mengatakan dia cantik, bisa juga jadi si B itu mengatakan tidak cantik. Maka ini relatif, opini tiap orang berbeda. Ganteng juga sama ya. Ganteng juga itu relatif karena setiap opini orang itu berbeda. Demikian juga untuk tinggi. Kita mengatakan anak itu tinggi, tapi orang yang lain mengatakan anak itu belum tentu tinggi. Maka relatif, opini tiap orang berbeda, demikian juga dengan buas. Inilah beberapa contoh definisi yang tidak jelas. Berarti kalau dia definisi tidak jelas, itu bukan suatu himpunan. Contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Jadi definisinya jelas, lahir di Agustus. Ya, yang kedua kumpulan siswa laki-laki. Ini juga jelas, laki-laki, ya. Yang ketiga, kumpulan siswa yang mempunyai tinggi 160 cm. Berbeda dengan yang tadi, itu tinggi ini langsung dikatakan tingginya 160. Berarti definisinya jelas, ya. Yang tinggi 160. Yang berikutnya kumpulan binatang yang berkaki dua. Ya, kumpulan binatang berkaki dua. Ya, kumpulan negara di Asia Tenggara. Inilah beberapa contoh yang termasuk himpunan. Yang tidak termasuk himpunan atau contoh bukan himpunan, kumpulan kota besar di Indonesia. Ini belum definisinya tidak jelas. Besar, ya. Kumpulan orang kaya di Indonesia, ini juga definisinya tidak jelas, orang kaya. Karena persepsi setiap orang itu berbeda, yang dimana yang bisa dikatakan kaya. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Ini juga ya definisinya tidak jelas. Yang keempat juga, kumpulan makanan yang lezat. Definisi lezat ini belum jelas. Jadi ada beberapa berbeda pandangan antara yang jelas, yang lezat atau yang tidak lezat. Yang berikutnya kumpulan siswa yang tinggi. Berbeda dengan yang di atas tadi, ini tinggi langsung diketahui 160, sedangkan ini yang tinggi ya, belum ada jelas. Sekarang perhatikan beberapa soal berikut. Oke, yang pertama di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan. Yang termasuk himpunan itu harus mempunyai definisi yang jelas. Coba kita lihat yang pertama. Kumpulan gunung tinggi. Tidak jelas ya. Berarti bukan himpunan. Bukan himpunan. Yang kedua, kumpulan bunga baunya harum. Baunya harum, berarti ini juga harum, itu relatif ya, relatif. Jadi berarti ini bukan himpunan, bukan himpunan. Yang ketiga, kumpulan hewan berkaki empat. Berarti dia jelas. Hewan yang berkaki empat inilah yang merupakan himpunan ya. Inilah dia himpunan. Inilah yang merupakan himpunan. Sedangkan yang keempat, C-nya, D-nya kumpulan siswa yang pandai. Pandai itu relatif, berarti yang termasuk himpunan itu adalah C. Sekarang yang berikut kumpulan warna pelangi, kumpulan nama-nama wahari, dan selanjutnya ini pernyataan berikut merupakan himpunan, kecuali ada kata kecuali. Ya, yang merupakan himpunan. Berarti di sini yang pertama kita cek dulu. Kumpulan warna pelangi. Ya, ini jelas ya, himpunan ya. Ini jadi cukup jelas ya. Yang kedua, kumpulan nama-nama hari. Ya, jelas, kumpulan nama-nama hari. Yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti ini merupakan himpunan. Ya, himpunan ya. Yang ketiga, kumpulan warna bunga yang indah.
bunga yang indah. Ini tidak, bukan himpunan. Kenapa? Karena dia belum jelas, masih relatif ya, bukan himpunan. Saya singkat di sini, bukan himpunan. Bukan himpunan. Sedangkan yang keempat, kumpulan nama-nama teman di kelasmu yang berkacamata. Jelas ya, berkacamata berarti bisa kita sebutkan anggotanya ya. Berarti yang tidak merupakan himpunan, berarti di sini pernyataan-pernyataan tersebut merupakan himpunan kecuali 3. Berarti jawabannya adalah C. Oke, baiklah, kita lanjut. Penulisan himpunan. Penulisan himpunan yang pertama huruf kapital. Misalnya A huruf besar ya, huruf kapital sama dengan anggotanya. Yang kedua, anggotanya ditulis dalam kurung kurawal. Misalnya A, ini disebut kurung kurawal. Jadi anggota itu harus berada di dalam kurung kurawal. Yang ketiga, anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Ya, misalnya ini himpunannya A, jadi dia huruf kapital ya. Di dalam kurung kurawal, anggotanya Budi, Dedi, Andi. Demikian juga kalau dia anggota dari B, himpunan B, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia itu pakai kurung kurawal. Inilah penulisan himpunan. Menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggotanya atau mendaftarkan ya. Untuk menyatakan suatu himpunan, yang pertama itu menyebutkan anggotanya atau mendaftar. Contoh, himpunan A 1, 3, 5, 7. Jadi anggotanya didaftar. Himpunan B A, I, U, E, O. Jadi anggotanya didaftar ya. Sedangkan yang kedua, menyatakan dengan kata-kata. Ya, menyatakan dengan kata-kata. Contoh, ya. Ini A itu 1, 3, 5, 7. Berarti A itu dengan menyatakan dengan kata-kata bilangan ganjil kurang dari 9. 1, 3, 5, 7 itu adalah bilangan ganjil kurang dari 9. Inilah dengan menyatakan dengan kata-kata. A, I, U, E, O itu adalah huruf vokal. Maka boleh kita sebut bahwa himpunan B sama dengan buka kurung kurawal huruf vokal. Yang ketiga, menulis dengan notasi. Menyatakan suatu himpunan dengan menulis dengan notasi. Jadi yang pertama A, himpunan A itu sama dengan ini dibaca himpunan X di mana X lebih kecil 8. Ya, X di mana X lebih kecil 8. 1, 3, 5, 7 itu adalah lebih kecil dari 8 ya. 1, 3, 5, 7 itu adalah lebih kecil dari 8. Tapi di sini ada catatan koma, X elemen bilangan ganjil. X itu harus bilangan ganjil yang lebih kecil dari 8. Sedangkan yang B, X di mana X elemen huruf vokal. Ya, X huruf vokal. Inilah menyatakan suatu himpunan ada 3. Yang pertama menyebutkan atau mendaftarkan. Yang kedua menyatakan dengan kata-kata. Yang ketiga, menulis dengan notasi. Anggota himpunan. Sebuah benda dikatakan dengan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Ya. Jadi kalau dia dikatakan anggota berarti dia harus ada di dalam himpunan tersebut. Oke, perhatikan contoh nanti biar lebih jelas. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan seperti huruf E ya. Ini E atau elemen, dibaca elemen. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan itu huruf E juga, ini ada garis. Atau bukan anggota atau bukan elemen. Perhatikan contoh. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau di sini saya buatkan 1 itu adalah elemen dari A. Ya, elemen dari himpunan A. Kenapa? Karena 1 berada di dalam himpunan A. Boleh juga 3 elemen dari himpunan A. Karena 3 berada di dalam A. Sedangkan
7, sekarang perhatikan 7. Apakah angka 7 ada di dalam himpunan A? Tidak, berarti bukan elemen, ya. Bukan elemen dari A. Itulah menentukan anggota dari himpunan atau elemen dari suatu himpunan. Sekarang 4, bilangan prima. 4 itu, apakah 4 merupakan bilangan prima? Tidak. Ya, 4 bukan bilangan prima. Maka 4 bukan elemen. Bukan elemen bilangan prima. Oke. Yang 3, E, huruf vokal. Apakah E merupakan huruf vokal? Ya, E adalah huruf vokal. Berarti E elemen dari huruf vokal. Inilah untuk menentukan anggota dari himpunan apakah dia termasuk elemen atau tidak. Selanjutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jika dia tidak punya anggota, maka dia disebut adalah himpunan kosong. Perhatikan lambangnya, himpunan kosong. Ini lambang himpunan kosong, kurung kurawal, tapi di dalam tidak ada anggota, atau 0 ditaruh garis, itu dibaca ini himpunan kosong atau lambang dari himpunan kosong. Biar lebih jelas, perhatikan contoh. Siswa kelas 7 yang berumur 7 tahun. Siswa kelas 7 yang usianya berumur 7 tahun. Pastinya tidak ada siswa yang kelas 7 berumur 7 tahun. Kenapa? Untuk masuk SD aja sudah berumur 6 tahun. Di SD ada 6 tahun, udah 12 tahun. Berarti dia disebut adalah himpunan kosong. Atau A sama dengan himpunan kosong. Contoh yang termasuk himpunan kosong juga, bilangan ganjil. B sama dengan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. B, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, dan selanjutnya. Itu pasti tidak akan bisa dibagi oleh bilangan 2, tidak habis dibagi oleh bilangan 2. Ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan tersebut tidak akan pernah habis dibagi oleh 2. Maka himpunan B merupakan himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Atau bisa kita tuliskan bahwa himpunan B itu adalah himpunan kosong, penulisannya ini. Ya. Itulah pengertian dari himpunan kosong. Kita lanjutkan himpunan bagian. Jika semua anggota himpunan Q merupakan anggota himpunan P, himpunan Q adalah himpunan bagian dari himpunan P. Ditulis dengan notasi Q bagian dari P. Perhatikan contoh. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan B 2, 4, 5, 6, 8. Himpunan C 4, 6, 8. Peran B, sekarang perhatikan dulu B. B ini adalah 2, 4, 5, 6, 8. Apakah anggota B semuanya berada di A? Ya, coba diperhatikan. Apakah semua anggota B berada di A? Coba kita cek. Ini 2 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 8 ada. Berarti bisa kita buat bahwa B adalah himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena semua anggota B berada di A. Sekarang kita cek C. Apakah anggota C berada di A semuanya? Kita cek. 4 ada, 6 ada, 8 ada. Berarti C adalah himpunan bagian dari A. Sekarang kita
A dengan B, A ke B. Apakah anggota A semuanya berada di B? Tidak, karena ada anggota A yang tidak ada di B. Ini kebalikan ya, dari A ke B. Apakah A semuanya ada di B? Tidak, B yang ada di A, tapi kalau A belum ada di B. Contoh, 1 nggak ada di B, ya. Maka itu A bukan, tinggal kita tarik garis ya, bukan himpunan bagian dari B. Menentukan banyaknya himpunan bagian. Banyaknya himpunan bagian dari A, anggota A, I, dan banyaknya anggota A itu adalah 2. Maka untuk menentukan himpunan bagian yang pertama itu adalah himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Baru himpunan hanya beranggotakan A, himpunan hanya beranggotakan I, dan satu lagi himpunan beranggotakan AI. Inilah banyak himpunan bagiannya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 kemungkinan. Oke, contoh yang kedua. Himpunan A anggotanya A, I, U. Berarti banyak anggota dari A adalah 3. Maka kemungkinan himpunan bagiannya adalah yang pertama, yang himpunan kosong dulu. Yang beranggotakan 1 ya A, beranggotakan 1, I, U. Sekarang yang beranggotakan 2, AI, AU, dan IU. Ya. Sekarang yang berikutnya beranggotakan 3, AIU. Lain dari sini tidak ada lagi. Maka ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kemungkinan. Sekarang gimana kalau dia anggotanya sebanyak 4? Himpunan A, I, U, E. Berarti NA-nya ada 4. Banyak anggota A adalah 4. Oke, himpunan bagiannya adalah dengan cara mendaftarkan ya salah satu ya. Himpunan kosong. Himpunan bagiannya adalah himpunan kosong yang beranggotakan A dulu, beranggotakan I, beranggotakan U, beranggotakan E. Sekarang yang 2, beranggotakan 2, berarti AI, baru AU, A ke U, baru A ke E, lanjutnya I ke U, I ke E, dan U ke E. Ya. Yang beranggotakan 3, AIU, baru AIE, ini dia. Selanjutnya IUE, ini dia. Selanjutnya AUE. Ini yang beranggotakan 3. Lain dari sini nggak ada lagi ya. Yang berikutnya beranggotakan 4, AIUE. Sekarang kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ada 16 kemungkinan. Jika NA-nya sama dengan 2, ada 4 kemungkinan. Banyak anggotanya 2, 4 kemungkinan. Jika NA-nya sama dengan 3, ada 8 kemungkinan. Dan jika NA-nya sama dengan 4, ada 16 kemungkinan. Oke, jika N-nya sama dengan 5, itu kita daftarkan satu-satu. Jika N-nya sama dengan, kita daftarkan lagi, dan itu akan memakan banyak waktu. Jadi di sini, kita dari ketiga ini, coba kita tentukan rumusnya untuk menentukan himpunan bagian. Ya, untuk menentukan himpunan bagian. Jika 2, 4 itu adalah 2 pangkat 2, ya. 8 adalah 2 pangkat 3. 2 kali 2 ya dibilang per pangkat, di materi sebelumnya udah kita bahas. 16 adalah 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 4. Maka dari sini bisa diambil kaitannya 2, ini 2, 3, jika N-nya 3, maka 2 pangkat 3. Jika N-nya 4, berarti 2 pangkat 4. Maka himpunan bagian itu dirumuskan jika banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N.
N ini adalah banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Contoh, tentukan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4 ya. Berarti yang pertama NA, ada berapa banyak anggota dari A? Ya, NA itu ada berapa banyak? NA itu sama dengan 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Ya, maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, di perpangkatan sama dengan 16. Itulah jawabannya. Sedangkan yang kedua, tentukan banyaknya himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4 yang terdiri dari 3 elemen. Ini dikatakan terdiri dari 3 elemen. Berarti himpunan bagiannya ya, coba kita kembali dulu ke yang sebelumnya ya. Yang terdiri dari 3 elemen itu adalah ini 3 elemen. Ini yang dikatakan terdiri dari 3 elemen. Jadi kalau ada di soal dikatakan terdiri dari 2 elemen, ini yang 2 elemen. Ya, ini yang 2 elemen, artinya 2 anggotanya. Oke. Jadi di soal kita yang soal nomor 2 itu dikatakan banyak himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4 terdiri dari 3 elemen. Bedakan ini dengan soal nomor 1. Yang pertama ini tidak ada dikatakan berapa elemen, berarti semuanya. Sedangkan yang nomor ini tentukan banyak himpunan bagian terdiri dari 3 elemen. Jadi kalau seandainya kita daftar, yang terdiri dari 3 elemen itu adalah yang pertama 1, 2, 3 ya. Oke, lanjut. Yang terdiri dari 3 elemen 1, 2, 4 ya. Selanjutnya yang terdiri dari 3 elemen 1, 3, 4 yang berbeda ya. 1, 3, 4. Selanjutnya yang terdiri dari 3 elemen 1, 2, 3 udah ada. 1, 2, 4 sudah ada. 1, 3, 4 sudah ada. 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang terdiri dari 3 elemen itu ada 4 kemungkinan ya. Itulah untuk penentuannya. Kita lanjut himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Dilambangkan dengan S huruf kapital atau huruf besar. Ini lambang dari himpunan semesta. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang menjadi semestanya yang mungkin adalah yang pertama. Semesta itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa ini termasuk semesta? Karena di sini dikatakan himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Yang kita bicarakan di sini adalah himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini semuanya ada di S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini termasuk semesta. Boleh juga bahwa semesta sama dengan bilangan asli. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini merupakan bilangan asli. Boleh juga bahwa semesta sama dengan bilangan bulat. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini merupakan bilangan bulat. Diagram Venn. Diagram Venn itu adalah suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Inilah yang dimaksud dengan diagram Venn. Perhatikan contoh.
Contoh pertama, semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A 1, 3, 5, 7. Himpunan B 2, 3, 5, 7, 9. Ya, kita mau gambarkan dulu diagram Venn-nya. Ya, diagram Venn-nya adalah untuk menggambarkan diagram Venn, kita buat dulu gambarnya. Ya, kita tentukan ini S semestanya. Ada dua himpunan A dan B. A1, 3, 5, 7. Ya. A1, 3, 5, 7. B, 2, 3, 5, 7, 9. Langkah pertama yang perlu kita perhatikan, adakah di anggota A dan B yang sama? Ada. Karena dia ada yang sama, berarti himpunannya, himpunan A, kita buat berpotongan. Kenapa? Karena ada yang sama. Himpunan A dan himpunan B yang sama. A dan B yang sama kita letakkan di sini yang berpotongan. Yaitu 3, selanjutnya 5, dan 7. Berarti 3, ya, 5, 7. Selanjutnya himpunan A adalah 1, 3, 5, 7. Yang belum masuk itu adalah 1. Berarti kita letakkan di sini 1. Himpunan B 2, 3, 5, 7, 9. Yang belum masuk adalah angka 2 dan angka 9. Berarti kita letakkan 2 dan di sini 9. Sekarang kita perhatikan semesta. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 sudah ada, 2 sudah ada, 3 udah ada, ini 4 belum ada, berarti kita tuliskan di luar, tidak berada di A dan tidak berada di B. 5 sudah ada, ini 5 tadi. 6 belum ada, kita letakkan di luar, tidak berada di A dan tidak berada di B. 7 sudah ada, nih. 8 belum ada, kita letakkan di luar, tidak berada di A dan tidak berada di B. 9 sudah ada. 10 belum, tidak berada di A dan tidak berada di B. Inilah yang dimaksud dengan diagram Venn dari himpunan tersebut. Oke. Selanjutnya yang kedua, ya. S sama dengan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. P itu adalah bilangan ganjil kurang dari 9. Dan Q adalah himpunan X di mana X lebih kecil sama dengan 8. X elemen bilangan genap. Bilangan ganjil yang kurang dari 9 itu adalah 1, 3, 5, 7. Sekarang Q. Kita cari anggotanya. Q adalah bilangan genap. Tapi dia lebih kecil sama dengan, ini sama dengan 8. Berarti angka 8-nya ikut, ya. Bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, 8. Saya ulang balik. Ini kenapa angka 8 ikut? Karena di sini pakai tanda sama dengan, ya. Jika tidak ada tanda sama dengan, berarti angka 8 tidak ikut. Inilah anggota P dan inilah anggota Q. Sekarang kita perhatikan, kita gambarkan diagram Venn-nya, ya. Semesta di himpunan P dan himpunan Q, adakah yang sama? Adakah yang sama di P dan di Q? P-nya 1, 3, 5, 7, sedangkan Q 2, 4, 6, 8, tidak ada yang sama. Berarti P dan Q itu tidak berpotongan, terpisah. Ya, itu karena tidak ada yang sama. Sekarang tinggal kita letakkan, anggota P adalah 1, 3, 5, 7, berarti kita letakkan dia 1, 3, 5, 7. Himpunan Q 2, 4, 6, 8. Kita cek dengan semesta. Semesta 1, 2. 1 sudah ada 1, 2 sudah berada di Q, 3 sudah ada di P, 4 berada di Q, 5 berada di P, 6 di Q, 7 di P, 8 di Q, 9 belum. Berarti angka 9 kita letakkan di luar dari himpunan P dan himpunan Q.
Ya, kita letakkan di luar. Sedangkan 10 juga tidak ada di antara dua himpunan ini, berarti kita letakkan di luar. Inilah diagram Venn-nya, bentuk yang kedua ya. Bedakan dengan bentuk yang pertama tadi, jika ada yang sama, dengan bentuk yang kedua tidak ada yang sama. Sekarang contoh yang ketiga. Yang kita perhatikan antara himpunan P dan Q. P dan Q, adakah yang sama anggota P dan Q? Kita cek. 3 ada, 4 ada, 5 ada. Berarti dari sini anggota Q semuanya berada di P. Maka untuk membuat diagram Venn-nya, perhatikan. Ya, semesta dulu. Yang pertama P, himpunan P-nya. Dan Q itu berada di dalam P, berarti Q-nya berada di dalam P. Maka himpunannya seperti ini ya gambarnya ya. Kita isi dulu Q yang di dalam. Anggota Q adalah 3, 4, 5. 3, 4, 5. Anggota P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi 3, 4, 5 sudah berada di dalam. Berarti yang belum 1, 2, dan 6. Sekarang kita cek untuk semesta. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ada. Yang belum 7 berarti berada di luar. 8, 9, dan 10. Inilah untuk menggambarkan diagram Venn. Di sini saya lampirkan soal untuk berlatih dan mematangkan kemampuan kamu mengenai himpunan. Terima kasih, sampai ketemu kembali untuk himpunan di video yang kedua mengenai operasi himpunan.